Hari Senin lalu, saya mendapatkan peringatan terakhir dari PT Telmak rekanan Kredivo melalui WA. Seperti yang Anda tahu, saya itu Raja Galbay ini dari dulu, dari tahun 2021 ya sampai sekarang itu masih Galbay. Gitu ya. Sampai sekarang ya dipinjol-pinjol, pindar-pindar yang ternama, terbesar, termengerikan, ya kan? Termengerikan apa itu? Ya, tapi saya tidak gentar, gitu kan ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya tidak gentar, gitu ya. Oke, nah di sini saya mendapatkan penagihan dari PT Telmak, gitu ya, pihak ketiga, ya kan, pihak ketiganya Kredivo. Nah, langsung saja kita baca di sini. Peringatan terakhir. Ya. Halo Bapak Ibu, ini nama saya. Saya Riana dari PT Telmak Rekanan Kredivo. Ya, tagihan Kredivo Anda sebesar 6.602.624 perak. Ya, bener nggak itu ya? Sudah tertunggak selama 1.589 hari dan belum diselesaikan sampai saat ini. Saya mau tahu dulu 1.589 hari itu berapa tahun gitu loh ya. Daripada mikir-mikir saya tanya ke ChatGPT aja. 1.589 hari berapa tahun? Ayo, lama. Aduh, lama juga nih anu ya. 4 di sini ya. 4,35 tahun. 4 tahun maksudnya gitu. 4 tahun lebih gitu ya. Saya sudah galbay hampir mau 5 tahun dan mendapatkan peringatan terakhir dari PT Telmak Integrasi Indonesia ini. Ya, nah kita lanjut dulu. Anda sudah menerima beberapa pengingat sebelumnya, namun tidak menunjukkan itikat baik. Ya, data keterlambatan Anda akan semakin memburuk pada sistem silik OJK yang dapat mempersulit pengajuan kredit atau pinjaman manapun di masa depan. Kirimkan bukti pembayaran ke chat ini sebelum pukul 19 WIB. Respon chat ini untuk informasi lebih lanjut. Jadi bagi Anda yang masih galbay setahun, 2 tahun, ya kan, Anda itu kemungkinan akan ditagih juga oleh pihak ketiga. Jangan kaget, jangan merasa dizolimi gitu ya. Saya yang sudah jadi Raja Galbay, ya kan berpengalaman galbay, sudah galbay 4 tahun lagi, 4 tahun lebih lagi, masih ditagih, masih diberikan peringatan terakhir gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan seperti ini. Saya ditagih oleh pihak ketiga ya. Dan pihak ketiga itu memberikan saya peringatan terakhir berupa di mana ketika saya ini tetap galbay, maka sistem selik OJK itu dapat mempersulit saya di pengajuan kredit atau pinjaman manapun di masa depan. Jadi ketakutan kita yang namanya nanti akan dibawa ke pengadilan, dibawa ke kantor polisi, dilaporkan penipuan, dilaporkan karena kasus pemalsuan data, dilaporkan karena tetek bengek lainnya, itu tidak akan terjadi. Karena ketika nasabah sudah di ACC, sudah cair, maka semua data-data itu adalah sah, tidak bisa diperkarakan. Ya, tidak bisa diperkarakan. Bagaimana bisa diperkarakan? Wong, ya, wong endi, ya, wong Cirebon, wong Jateng, ya, wong data pres aja banyak yang ditolakin, apalagi data palsu, gitu loh. Gonik, Gojeknik, ya kan? Nggak mungkin bisa Gojeknik seperti itu. Anda misalkan bisa ganti KTP, ya ganti KTP Anda, nomornya Anda ganti, terus Anda minjol lagi gitu ya. Saya jamin nggak akan bisa juga. Misalkan Anda ganti nama diganti, lalu Anda ke Disduk Capil, maksa ngotot, ya kan, nomor KTP Anda nih KTP Anda itu diganti, ya. Keganti semua tuh nama Anda yang tadinya Bagas, misalkan jadi Andri, gitu kan jauh ya beda ya. Terus nicknya diganti juga. Lalu setelah KTP baru Anda itu sudah jadi, ya Anda pengen minjol lagi, pengen nguras semua, ya kan? Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada verifikasi biometrik, ya mata, ya kan kedap-kedip, ya kan njulurin lidah kayak anjing, gitu kan? Kita mau minjem uang aja sampai kayak menggonggong kayak anjing gitu kan ya. Terus tengok kanan, tengok kiri, ya. Walaupun misalkan ya, Anda ini ganti muka, ganti struktur muka Anda, ya kan? Bahkan ganti retina Anda, gitu ya. Menghabiskan 2 miliar, Anda minjol ya paling cuma dapat 200.000 kalau bisa, ya. Tidak worth it, ya kan? Seperti itu. Jadi mau Anda itu galbay sampai seperti saya 4 tahun lebih ya, itu tidak akan bermasalah sama sekali. Resiko yang paling besar gagal bayar 4 tahun ya. Hari ini kita
menyaksikan sejarah bahwa resiko terbesar gagal bayar 4 tahun di pinjol yang sangat besar sekali seperti Kredivo dan ditagih oleh pihak ketiga yang sangat besar seperti Telmak gitu ya, itu hanya masuk slik OJK dan mempersulit pengajuan kredit pinjaman manapun di masa depan. Ya, hanya sanksi administratif saja. Oke, paham ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah kenapa 4 tahun masih ditagih? Gitu kan, 4 tahun masih ditagih. Ya kenapa nggak ditagih? Gitu kan. Bang, katanya ada asuransinya. Iya betul. Sekarang begini, ya Anda punya perusahaan pinjol, lalu ada yang galbay selama 4 tahun, sudah dilunasi asuransi. Anda sebagai pengusaha pinjol, pengen nggak duit double? Pengen pastinya. Satu dari asuransi, kedua dari nasabahnya langsung. Ya, kalau nasabahnya langsung bayar, ya sudah 4 tahun, tapi bayar, ya jackpot, gitu kan ya? Seperti itu. Nah, yang ketiga, ini adalah bentuk dari lemahnya pinjol-pinjol tersebut. Gitu ya. Katanya pinjol kuat perkasa. Gitu ya. Banyak yang bilang, pinjol itu kuat gagah perkasa, Bang. Tapi, ya, kalau kuat gagah perkasa, kenapa saya masih ditagih saja? Ya, relakan saja. Kan besar. Perusahaan besar, tidak akan bisa bangkrut. Ya kan, perusahaan yang sangat-sangat kuat sekali gitu kan. Kenapa saya masih ditagih? Ya harusnya sudah saja toh. Ya kan? Doktrin dari kecil kita harus menganggap sebuah perusahaan itu adalah perusahaan yang tidak akan bisa bangkrut sampai Anda punya cucu Anda itu punya cucu lagi. Ya, mental orang Indonesia itu sangat-sangat banyak ya, banyak yang ngawur. Ya. Gudang garam menurut Anda bisa bangkrut nggak? Nggak bisa. Orang setiap hari pada ngerokok gudang garam, ya kan? Sekarang pada PHK. Nah, kenapa sekarang pada di PHK-in? Gitu ya. Apalagi dipinjol. Yang usahanya itu meminjam-minjamkan uang, ya kan? Resikonya sangat tinggi sekali. Uang ini digagal bayarkan oleh nasabah-nasabahnya. Kenapa tidak bisa bangkrut? Ya. Buktinya saya sudah gagal bayar 4 tahun masih diberikan peringatan terakhir seperti ini. Berarti kan mereka masih membutuhkan uang, tidak kuat. Bagi Anda, mental-mental yang masih menganggap bahwa pinjol ini tidak bisa bangkrut, segera diubah. Ya. Nah, selanjutnya adalah didatangi DC lapangan. Ya, tapi saya tidak pernah didatangi oleh DC lapangan di sini. Kenapa alasannya saya tidak pernah didatangi DC lapangan? Ya, padahal utang saya 6 juta. Gitu kan ya. Gede. Kalau misalkan bisa menagih saya 6 juta, si DC ini pasti dapat bonus atau targetnya gampang kecapai gitu. Kenapa saya tidak didatangi oleh DC lapangan? Karena waktu itu saya galbay di tahun 2021 guys ya. Tahun 2021 itu belum banyak DC lapangan Kredivo ya. Kredivo itu masih seperti pinjol semi legal tahun 2021 itu ya, masih nggak jelas, masih kecil ya. Sekarang ini Kredivo ini ya mendapatkan suntikan dari investor mana gitu kan ya. Jadi sekarang mereka itu punya banyak DC lapangan dan juga saya itu KTP-nya bukan di Jakarta ya. Waktu itu memang Kredivo tahun 2021 juga sudah ada DC lapangannya, tapi hanya daerah Jabodetabek saja guys yang banyak itu ya, terutama Jakarta. Nah, KTP saya bukan di Jakarta. Nah, tapi saya itu didatangi oleh DC lapangan kredit pintar guys ya. DC Kredivo nggak datang, tapi DC lapangan kredit pintar datang gitu ya. Nah, itulah kenapa gagal bayar itu harus disegerakan. Kenapa? Karena ketika pinjol-pinjol seperti Uangmi, ada kami, isi cash, ada Pundi yang sekarang belum ada DC lapangannya, bisa saja di masa depan itu punya DC lapangan guys. Ya, ketika Anda menunda-nunda galbay ya, lalu ya Anda itu galbanya di masa depan 2 tahun, di mana pinjol ada kami, isi cash, Uangmi, ada Pundi itu merekrut DC lapangan, nanti Anda akan didatangi. Gitu loh. Nah, contohnya seperti ini. Saya gagal bayar juga di Indodana. Ya, Indodana sekarang itu, waduh, DC-nya lagi merata, ya kan? Tapi apakah saya didatangi? Tidak. Ya, kenapa? Karena saya itu sudah galbay duluan, guys. Ya, dari tahun 2021. Sedangkan menurut psikologi, ya kan, psikologi DC, ya, psikologi debt collector gitu ya, orang yang sudah galbay lama tidak akan mungkin bayar kembali. Ya. Tapi kalau orang yang baru galbay itu masih takut, masih bisa ditakut-takuti, masih bisa didesak-desak, ya masih bisa dibentak-bentak gitu ya. Maka kemungkinan bayarnya itu sangat tinggi sekali daripada menagih orang yang sudah galbay 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya sama juga di leasing, di
koperasi di bank, seperti itu. Jadi privilege Galbay duluan itu ya di situ, tidak akan didatangi oleh DJ lapangan. Jadi guys ya, buat Anda yang gagal bayar, mau itu 1 bulan, mau itu 4 tahun seperti saya, stay Galbay, tetap semangat, jangan menyerah. Indonesia juga sedang kacau-kacaunya ini ya kan. Kita harus memperjuangkan bahwa Indonesia harus bebas dari pinjol. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.